Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama. Sekelompok warga mengamuk dan merusak sebuah penginapan di Kota Sorong. Seorang pemancing di Sorong hilang saat memancing di perairan Raja Ampat. Pasca pembakaran rumah dan kios, situasi Kabupaten Dogiay sudah aman. Situasi keamanan di Kabupaten Dogiay berangsur aman pasca pembakaran 18 rumah dan kios milik warga di Kampung Ikebo dan Kimi Pugi Ahad kemarin. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan pihaknya telah membentuk tim untuk menangani pembakaran sehingga memberikan rasa aman bagi warga setempat. Ia menegaskan polisi akan bertindak tegas terhadap siapapun yang melakukan pembakaran. Akan backup dari Polda Papua secara totalitas untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat yang ada di distrik Kamu, di mana masyarakat agar aktivitas kembali pulih. Kami mengimbau kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Kamu maupun di beberapa wilayah di Papua dan di Indonesia, terutama jangan terprovokasi terhadap peristiwa ini, dan mudah-mudahan bisa terungkap. Ini tidak mungkin dilakukan oleh sendiri. Ini ada terorganisir oleh kelompok yang menginginkan Dogiay tidak kondusif. Berarti itu motifnya ya, Komandan? Iya. Motif dari. Jadi memang ada beberapa isu yang sedang kita dalami terkait dengan proses pembakaran, namun kita tidak konsentrasi pada itu saja, namun ada dugaan ada beberapa orang atau kelompok yang ada di proses pembakaran rumah warga yang ada di sekitar pasar itu sendiri, karena sempat warga-warga di sekitar pasar itu sempat menolak, baik warga yang asli Papua maupun beberapa warga yang pendatang yang punya ruko atau tempat usaha di sekitar pasar, karena pasar itulah yang akan dilumpuhkan oleh kelompok tersebut. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada lain? Apakah ada indikasi dari KKB? Kita masih dalami. Jadi informasi ada yang bilang KKB, ada bilang BNPB dan sebagainya, masih kita dalami. Informasi kecil pun dari masyarakat. Polda Papua menghimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan isu yang sengaja disebarkan pihak tertentu yang sengaja ingin mengganggu stabilitas keamanan di Kabupaten Dogiay. Saat ini situasi di Dogiay sudah kembali normal. Sebagian besar warga yang mengungsi di kantor polisi dan Koramil sudah kembali ke Kabupaten Nabire dan Paniai. Sebelumnya pada Ahad kemarin sekelompok orang tak dikenal membakar 18 rumah dan kios di Dogiay. Selain itu 2 tentara juga terluka terkena panah saat melerai 2 kelompok yang bertikai di pasar Dogiay. Hendra melaporkan dari Kabupaten Dogiay, Papua. Polisi menggagalkan pengiriman narkoba jenis ganja di Bandara Sentani Kabupaten Jayapura Rabu kemarin. Ganja ini rencananya akan diedarkan di Wamena Kabupaten Jayawijaya. Satuan Narkoba Polres Jayapura menangkap seorang pelaku saat hendak mengirim barang melalui Bandara Sentani Jayapura. Kasus ini terungkap saat pemeriksaan X-ray. Petugas sudah mencurigai tas pelaku dan ketika digeledah, di dalamnya ditemukan 20 bungkus paket ganja. Saat penggeledahan, pelaku sempat melarikan diri, namun akhirnya berhasil ditangkap dan langsung digiring ke Mapolres Jayapura. 3 itu terjadi pengungkapan di Bandara Udara Sentani. Pada saat yang mana tersangka ingin mengirim barang ke Wamena. Pada saat pemeriksaan di X-ray ditemukan benda yang dicurigai. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih dalam, membongkar dan memanggil yang bersangkutan, sempat melarikan diri, sempat diamankan dan dibuka tas daripada yang bersangkutan, ditemukan ada 20 bungkus ganja yang siap edar. Artinya masih dalam paketan besar, nanti sampai di tempat tujuan baru dipisah lagi untuk siap edar. Adapun tujuan yang keberangkatan yang bersangkutan ke arah Wamena.
Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Arthur melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat mencatat saat ini jumlah kasus narkoba di Manokwari, Papua Barat cenderung meningkat. Hal ini terlihat dari statistik pengungkapan kasus. Tahun lalu Polda Papua Barat berhasil mengungkap 89 kasus, terdiri dari 39 kasus ganja dan 30 kasus sabu. Ini belum termasuk 3 kasus tembakau sintetis dan 17 kasus miras ilegal. Namun pada tahun 2022 terjadi tren peningkatan. Sejak Januari hingga Maret, Polda Papua Barat sudah menangani 57 kasus narkoba. 2021, Direktorat Narkoba, Reserse Narkoba Polda Papua Barat beserta jajaran Sat Narkoba Polda Papua Barat telah melakukan pengungkapan kasus narkoba pada tahun 2021 sebanyak 89 kasus, di mana untuk kasus ganja sebanyak 39, untuk sabu sebanyak 30 kasus, tembakau gorila sebanyak 3 kasus, kemudian distribusi miras ilegal sebanyak 7 kasus, dan produksi miras ilegal sebanyak 10 kasus. Kemudian saya perlu menekankan ya, terkait masalah narkotika, ya, bahwasanya tadi sudah saya jelaskan, semua rata-rata merupakan pelaku pengedar narkotika. Kemudian kalau dibandingkan dengan pada tahun 2022 yang baru berjalan kurang lebih 5 bulan, yakni Januari sampai bulan Mei ini, kita beserta jajaran telah melakukan pengungkapan kasus narkoba sebanyak 57 kasus. Kalau tadi tahun 2021 89 kasus, untuk 2022 yang baru berjalan belum sampai 5 bulan, atau hampir 5 bulan sudah ada pengungkapan sebanyak 57 kasus, di mana dalam hal kasus ganja sebanyak 37 kasus, kemudian sabu sebanyak 14 kasus, untuk ganja sebanyak 34 kasus yang didistribusi sebagai pengedar, kemudian untuk konsumsi sebanyak 2 kasus penyalahguna, kemudian untuk sabu 14 kasus merupakan kasus pengedar, kemudian untuk distribusi miras ilegal sebanyak 2 kasus, dan yang memproduksi miras ilegal sebanyak 2 kasus dari keseluruhan 57 kasus. Narkoba jenis ganja sebagian besar dipasok dari Papua New Guinea, sementara sabu berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi meminta warga ikut membantu memberantas narkoba, karena sebagian besar yang menjadi korban adalah anak-anak dan remaja. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.